Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mofat, NIM A42122006, kelas F. Di sini saya akan membahas tentang tugas MK Komunitas Asia, tugas buletin yang dimana tugas buletin ini disuruh sama dosen. Di sini saya akan membahas negara Iran. Negara Iran ini terletak di Asia Barat Daya, berdekatan dengan Teluk Oman, dan luas wilayahnya itu 1.648.000 dan warganya itu 600 juta penduduk. Dan negara Iran ini mayoritas Islam dan sedikit orang Kristen. Dan negara Iran ini negara terbesar ke-16 dengan beberapa banyaknya gunung-gunung membentuk menjadi tempat tinggal dan tempat pertanian bagi petani, nelayan, dan perkebunan. Itu saja pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik dengan NIM A42122042. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan Asia Barat, yang tepatnya Qatar. Kondisi geografis Qatar dan cuaca secara geografis. Qatar sangat dekat dengan Uni Emirat Arab dan Kuwait. Wilayah negara ini terdiri dari padang pasir bergelombang dan kubah garam di selatan. Terdapat titik tertinggi di Qurain, Abu al-Baul, dengan ketinggian 103 meter, jauh dengan Indonesia. Iklim di Qatar bertipe panas dan sangat lembab di musim panas. Nilai kultural Qatar. Salam dan jabat tangan di tempat umum. Budaya Qatar biasanya terdiri saat menyapa orang lain, terutama pada orang tua, sebagai tanda hormat. Saat pria menyapa wanita di Qatar, sebaiknya menunggu wanita melakukan terlebih dahulu sebelum berjabat tangan. Beberapa orang juga lebih suka menghindari kontak fisik dengan lawan jenis, seringkali karena alasan agama. Dengan cara yang sama, pria Qatar mungkin tidak selalu menawarkan jabat tangan saat bertemu wanita. Alih-alih berjabat tangan, warga Qatar sering meletakkan tangan kanan di atas jantung sebagai syarat salam yang hangat. Berciuman di depan umum sebagai tanda kasih sayang harus dihindari. Tetapi berpegangan tangan masih diterima oleh publik. Qatar adalah negara yang 90% penduduknya merupakan ekspatriat. Menggunakan bahasa Inggris ada di mana-mana, tetapi warga lokal juga sangat menghargai untuk orang yang menyapa dengan bahasa Arab serta ucapan terima kasih. Nilai sosial di Qatar. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kondisi Qatar sangatlah berbeda dengan tahun 1940-an, 1940-an, yang tidak ada air, tidak ada energi, mobil, tidak ada apa-apa. Kebanyakan orang yang hidup di sini tinggal di desa-desa pesisir sebagai nelayan atau pengembara yang berpindah-pindah tergantung iklimnya untuk mencari air. Perkembangan pendidikan di Qatar. Secara keseluruhan, sistem pendidikan di Qatar sedang mengalami kemajuan yang pesat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan generasi muda. Pemerintah Qatar terus berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memastikan akses pendidikan yang
inklusif dan setara bagi semua anak. Semua upaya ini merupakan langkah penting untuk membangun masa depan yang cerah di negara ini. Isu-isu nasional. Inilah untuk pertama kalinya Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ikut serta dalam pertemuan puncak negara-negara Teluk sejak Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menerapkan embargo atas tuduhan negara itu mendukung terorisme. Doha membantah tuding itu. Umir Kuwait Sheikh Nafah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah menggambarkan kesepakatan ini sebagai capaian historis atas rekonsiliasi Teluk sebelumnya. Umir Qatar Sheikh Tamim Al Thani disebut oleh putra mahkota Muhammad bin Salam setibanya di Al-Ula dan keduanya tampak berpelukan. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan Copo, NIM A42122199. Baik, di sini saya akan membahas tentang kawasan Asia Barat dengan negara Suriah, di mana negara Suriah ini dengan nama resmi Republik Arab Suriah adalah sebuah negara di Asia Barat. Suriah berbatasan dengan Laut Mediterania di barat, Turki di utara, Irak di timur dan tenggara, Yordania di selatan, serta Israel di Palestina, dan Lebanon di barat daya. Siprus terletak di barat melintasi Laut Mediterania, yang mana negara Suriah ini memiliki luas wilayah 1.805.180 km, termasuk wilayah dataran tinggi golongan seluas 1.295 km yang saat ini diduduki secara ilegal oleh Israel. Sebelum tahun 2011, populasi Suriah adalah 74% Muslim Sunni, termasuk 500 penduduk Palestina dan non-Arab, yaitu Kurdi 9-10%, dan Turkmenistan 4% Muslim lainnya, termasuk Syiah dan Alawis 11% dari populasi Suriah. Berbagai denominasi Kristen mencapai 10%. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM A42122084. Ya, saya menjelaskan tentang Asia bagian barat. Negara Oman terletak di bagian timur hingga tenggara semenanjung Arab di antara garis lintang 16 dan 28 LU dan garis bujur 52 dan 60 BT. Perbatasan daratan dengan Persatuan Emirat Arab, Arab Saudi, dan Republik Yaman. Sebagian besar Oman Tengah meliputi dataran gurun berkerikil yang luas dengan pegunungan di sepanjang utara dan pantai tenggara, pegunungan Karatau, Dhofar, di mana kota-kota utama negara berada, ibu kota Muscat, Sohar, dan Surdi utara, dan Salalah di selatan, dan Musadam. Bagian 2, geografis. Perkembangan pendidikan. Program pendidikan nasional Oman berkembang pesat pada tahun 1970-an dan 1980-an dengan kerajaan Arab Saudi mengirimkan guru atas biaya sendiri selama periode tersebut. Pada tahun 2006 sampai dengan 2007, sekitar 560.000 siswa bersekolah di sekolah negeri. Jumlah siswa di sekolah swasta sekitar 65.000. Ada juga program intensif untuk memberantas buta huruf pada orang dewasa. Universitas Sultan Qaboos, satu-satunya universitas nasional di dekat Muscat, didirikan pada tahun 1986 dan pada tahun 2006 memiliki 13.500 mahasiswa. Bagian 3, kondisi demografi. Masyarakat Oman sebagian besar
adalah puak dan mencakup 3 identitas utama: suku, kepercayaan, ibadah, ibadi, dan perdagangan maritim. 2 identitas pertama terkait era dengan tradisi dan sangat lazim di pedalaman negara ini karena periode isolasi yang panjang. Identitas ketiga sebagian besar berkaitan dengan Muscat dan wilayah pesisir Oman dan tercermin dari bisnis perdagangan dan asal-usul yang beragam dari banyak orang Oman yang menelusuri akarnya ke Balok Al-Lawatiyah, Persia, dan sejarah Oman Zanzibar. Ya, bagian 4, kondisi kultur. Oman adalah masyarakat suku penduduknya yang mayoritas Muslim ibadi menjalankan adat istiadat sosial yang walaupun masih konservatif menurut standar Barat tidak seketat di negara tetangganya Arab Saudi. Konsumsi minuman beralkohol adalah hal yang ilegal bagi warga Oman, namun diperbolehkan bagi pengunjung di tempat makan yang memiliki izin. Namun interaksi sosial sebagian besar masih dipisahkan berdasarkan genre dan sebagian besar perempuan Oman, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, berpakaian konservatif dan mengikuti zaman. Pakaian wanita tradisional Oman berkhas dengan kain berwarna cerah dan perhiasan permata dan terdiri dari gaun. Di atas celana panjang longgar, sirwal, syal panjang tergerai yang disebut lihaf atau secara umum disebut hijab, menutupi kepala. Kondisi sosial Oman memiliki tradisi pembuatan kapal yang panjang karena perjalanan maritim memainkan peran utama dalam kemampuan orang Oman untuk tetap berhubungan dengan peradaban dunia kuno. Isu-isu nasional, ideologi politik, isu terkait dukungan kuat masyarakat Oman terhadap perjuangan Palestina dan dinamika politik, agama, dan sosial yang terkait di negara tersebut telah membuat Muscat secara vokal mengutuk Amerika Serikat dukungannya yang kuat terhadap perang Israel di Gaza. Sosial budaya, tidak ada undang-undang atau perintah tertentu yang mengatur dan hak reproduksi mereka. Ekonomi, Oman merupakan negara dengan perekonomian berpendapat menengah, PDB sebesar USS 88,19 miliar pada tahun 2002, dihadapkan pada prospek berkurangnya cadangan minyak. Meskipun ada pasokan gas baru, pemerintah Oman telah menjalankan agenda reformasi ekonomi untuk mendiversifikasi perekonomiannya. Pilar utama visi 2040 adalah meningkatkan kontribusi perekonomian sektor non-minyak hingga 90% terhadap PDB, pertahanan, dan keamanan. Pengeluaran perjanjian nota kesepahaman terkait penanggulangan terorisme pada Februari 2024. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang kawasan Asia Barat, yaitu negara Irak. Irak dengan nama resmi Republik Irak adalah sebuah negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timur dari gurun Suria. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Qashar di Teluk Persia. Kondisi geografis dan demografis. Kondisi geografis Irak terletak di antara garis lintang 29 derajat dan 38 derajat N dan garis bujur 39 derajat dan 49 derajat E. Wilayahnya memiliki luas 437.072 km persegi, menjadikannya sebagai negara ke-58 terbesar di dunia. Luasnya sebanding dengan ukuran negara bagian AS California dan agak lebih besar dari Paraguay. Wilayah Irak sebagian besar terdiri dari padang pasir, namun di sekitar sungai
Eufrat, dan Tigris terdapat daratan aluvial yang subur. Bagian utara negara tersebut sebagian besar terdiri dari pegunungan. Titik tertinggi negara ini berada di Cekhadar dengan ketinggian 3.611 meter. Irak memiliki garis pantai kecil berukuran 58 km di sepanjang Teluk Persia, dekat dengan pantai dan sepanjang Shat al-Arab. Dikenal sebagai Alfan Road antara Iran. Dahulu pernah ada rawa tetapi banyak yang dikeringkan pada 1990-an. Kondisi demografis Irak. Di perkiraan 2016 dari total penduduk Irak adalah 37.202.527. Populasi Irak diperkirakan 2 juta pada tahun 1878. Pada 2013, populasi Irak mencapai 35 juta jiwa di tengah ledakan populasi pasca perang. 75-80% penduduk Irak adalah bangsa Arab. Kelompok etnis utama lainnya adalah Kurdi. 15-20% Assyria dan Turkimen, Irak, dan lain-lain 5%. Yang kebanyakan tinggal di utara dan timur laut negeri. Kelompok lainnya adalah orang Persia dan Armenia, kemungkinan keturunan budaya Mesopotamia kuno 25.000 sampai 60.000 orang. Ada perawa-rawa tinggal di selatan Irak. Nilai kultural dan nilai sosial Irak. Budaya Irak atau kebudayaan Mesopotamia adalah salah satu sejarah budaya tertua di dunia dan dianggap sebagai salah satu budaya paling berpengaruh di dunia. Wilayah antara Sungai Tigris dan Euphrates yang secara sejarah dikenali sebagai Mesopotamia sering disebut sebagai buayan tamadun. Warisan Mesopotamia seterusnya mempengaruhi dan membentuk tamadun dunia lama dengan cara berbeda, seperti menciptakan sistem tulisan, matematik, undang-undang, astrologi, dan banyak lagi. Irak adalah rumah kepada berbagai kumpulan etnik yang telah menyumbang kepada spektrum luas kebudayaan Irak. Negara ini terkenal dengan penyair, arsitek, pelukis, dan pengukir yang merupakan antara yang terbaik di rantau ini. Sebagian daripada mereka bertaraf di dunia. Negara ini mempunyai salah satu tradisi bertulis terpanjang di dunia, termasuk seni bina, kasusasteraan, musik, tarian, lukisan, tenunan, sama tembikar, kaligrafi, batu, dan kerja logam. Selain itu, Irak merangkul dan meraihkan pencapaian masa lalunya pada zaman pra-Islam dan juga pada zaman Islam semasa zaman kegemilaan Islam ketika Baghdad adalah ibu kota Khalifah Abbasiyah. Nilai sosial. Perang selalu menghancurkan kehidupan sehari-hari, dan setelah dimulainya perang Irak ada beberapa aspek interaksi sosial sehari-hari yang tidak terpengaruh oleh kekurangan air dan listrik, rusaknya infrastruktur, melonjaknya pengangguran, runtuhnya fasilitas pemerintah, atau kekerasan pasca perang, aksi gerila. Namun dalam pengertian yang lebih luas, selama abad ke-20 ada satu perkembangan yang terlihat jelas, pertumbuhan perkotaan yang pesat mempercepat perubahan sosial di Irak karena semakin banyak penduduk yang terpapar pada gaya hidup modern yang sebagian besar bersifat kebarat-baratan. Hubungan sosial tradisional yang fokus utamanya adalah keluarga besar dan suku pada dasarnya tetap penting di daerah pedesaan, namun mendapat tekanan
di kota, minuman beralkohol, dan hiburan ala barat kini tersedia secara gratis. Suatu keadaan yang sangat disesalkan oleh umat Islam yang taat meskipun jumlah umat Islam di Irak yang menganut interpretasi Islam fundamentalis telah meningkat seperti yang terjadi di tempat lain di Timur Tengah. Ekstremisme Islam tidak menimbulkan masalah sosial atau politik yang besar, mengingat sifat rezim sebelumnya peran perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan dengan NIM A42122187 dari kelas F Prodi PJKR angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan kawasan Asia Barat, negara Palestina. Kondisi geografis Palestina. Palestina terletak di bagian barat benua Asia yang membentang antara garis lintang meridian 15 sampai 34 dan 40 sampai 35 ke arah timur dan garis lintang meridian 32 sampai 29 dan 15 sampai 33 ke arah utara. Palestina membentuk bagian tenggara dengan kesatuan geografis yang besar di belahan timur benua Arab dan disebut dengan negara Syam. Adapun kondisi demografi berdasarkan data World Demons, penduduk Palestina mencapai 5,1 juta orang pada 2020. Jumlah itu naik 2,41% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,98 juta orang. Sejak 2015, pertumbuhan jumlah penduduk Palestina berada di kisaran 2,4%. Setiap tahunnya kenaikan jumlah penduduk Palestina tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni 2,44%. Adapun nilai kultural Palestina, yang pertama, budaya Palestina yang banyak dipengaruhi oleh negara-negara tetangganya. Dengan mudahnya, orang Palestina mengundang Anda ke rumahnya meski tidak saling mengenal. 2. Kebudayaan Palestina erat kaitan dengan budaya negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, dan Yordania, dan negara-negara lain di dunia Arab. Aspek utama masyarakat dan budaya Palestina meliputi adat istiadat, agama, bahasa, sastra, seni, kostum, dan musik dari tanah dan penduduknya. Budaya Palestina sejak dulu senang merawat tamu, sangat cepat mempercayai orang dari seluruh dunia. Adapun kondisi sosial negara Palestina, yaitu pada tahun 2018 dan awal tahun 2019, perkembangan perekonomian Palestina mengalami stagnasi, penempatan per kapita semakin turun sebesar 1,7%. Pengangguran meningkat dan kemiskinan semakin parah. Dan dampak buruk akibat penduduk terhadap lingkungan hidup meningkatkan di wilayah penduduk Palestina